Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita senantiasa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan tentunya kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ayat 7 ya, surat Ibrahim, yang insyaallah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Artinya ketika Tuhanmu memberitahukan demi, jika kamu berterima kasih, niscaya kutambah nikmat yang ada padamu. Tetapi jika kamu tidak berterima kasih, sesungguhnya siksaku amat keras. Nah, salah satu ayat ini mari kita renungkan ya, agar kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang membuat kita insya Allah bisa bersyukur, di antaranya di tengah malam itu sebaiknya kita tafakur ya, berpikir ya, merenung ya, akan beberapa hal, di antaranya ya, merenungi betapa besar ya ciptaan Allah ya, alam semesta ini diciptakan oleh Allah, betapa besar kekuasaan Allah, dan Allah yang menciptakan juga Allah yang memeliharanya, dan kesemuanya itu insya Allah ya, alam ini diciptakan Allah untuk kepentingan kita sebagai manusia. Jadi kita merenungi ya, ciptaan Allah ya, baik apa itu yang ada di bumi, di laut, maupun yang ada di langit ya, betapa besar kekuasaan Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haru bila kita berada di lautan, di tengah laut misalnya naik kapal ya, betapa besar kekuasaan Allah, dan kita adalah makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian perlu kita renungi juga tentang sakaratul maut, bahwasanya ya, setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Kita merenungi ya,
bahwa suatu saat sakaratul maut itu pasti akan datang. Ya. Kita harus mampu merenungi bahwasanya kesemuanya manusia cepat atau lambat itu pasti akan menemui ajal. Kita harus merenung betapa banyak ya orang yang sudah mendahului kita, ya. Betapa banyak kita yang masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Mari kita mengabdi, tentunya dengan pengabdian yang tulus, yang ikhlas, ya. Hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga perlu merenungi bahwa di alam barzakh itu nanti ada istilah siksa kubur. Yakinlah bahwa di dalam kubur nanti ada malaikat yang akan menanyai kita, itu masalah tentang apa-apa, ya, di mana kita di dunia tersebut, apa yang kita lakukan, ya. Siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, dan lain sebagainya. Ya, malaikat mungkar, nakir siap untuk menanyai, ya, semua mayat yang ada di dalam kubur kalau kita selaku muslim, ya. Kemudian juga tentang kiamat. Kita harus yakin bahwa suatu saat juga akan datang hari kiamat. Sering dikatakan kiamat kecil yang merupakan suatu kematian, tapi kalau kiamat besar, ya, itu betul-betul, ya, alam semesta ini digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terjadi bencana yang dahsyat, ya. Insya Allah semua nanti, ya, akan dibangkitkan dari alam kubur kalau memang sudah datangnya hari kiamat. Di samping itu juga kita perlu merenungi bahwasanya antara penghubung akhirat itu neraka dan surga itu ada siratal mustaqim, ya, jembat yang menghubungkan seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Kita juga perlu merenungi betapa banyak, ya, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu ada 6.666 ayat, ya. Nah, di dalam Al-Quran itu bukankah ada 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat yang insya Allah kalau kita mampu, ya, mengamalkan isi kandungan daripada ayat tersebut, Al-Quran tersebut, ya, insya Allah kita akan memperoleh kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan juga kita perlu merenungi tentang diri kita berasal dari mana, ya, sekarang berada di mana, kemudian nanti kemana kita akan pergi untuk selamanya. Ini perlu perenungan yang mendalam, ya, bahwa kita merupakan keturunan Nabi Adam, ya. Kita dari tanah, insya Allah juga nanti akan dikembalikan ke tanah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai perenungan tersebut, ya, insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Insya Allah, ya, insya Allah orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insya Allah kita termasuk orang yang bahagia.
Jadi orang bahagia itu diantaranya yaitu orang yang pandai mensyukuri semua nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ya. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, apa kata Allah tadi, ya, akan ditambah nikmat kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya. Ya, dan apabila kamu bersyukur padaku, kata Allah, sungguh akan kutambah nikmatku padamu. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih, itu kata Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 7. Insyaallah dengan berbagai perenungan-perenungan yang sudah saya katakan tadi, insyaallah akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.